Selamat datang kembali. Ini adalah kelanjutan dari kisah sebelumnya. 4 pengedar narkoba kelas kakap dari kelompok XGRIB yang sempat kabur dari Nusa Kambangan akhirnya berhasil ditangkap. Namun, bagaimana kisah mereka berakhir dengan vonis mati? Dan mengapa Presiden Prabowo sampai harus turun tangan langsung? Simak kisah mengerikan ini sampai tuntas. Hari itu, langit Jakarta tampak muram. Awan hitam menggantung di atas gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Suasana tegang dan dingin menyelimuti ruang sidang utama. 4 terdakwa, Reza, Ozan, Galang, dan Iwan duduk di kursi pesakitan. Wajah mereka penuh luka. Rantai baja membelenggu tangan dan kaki. Tatapan kosong ke depan. Tak ada penyesalan. Atau mungkin sudah terlalu lelah untuk takut. Persidangan dijaga sangat ketat. Puluhan personel BRIMOB bersenjata lengkap menjaga perimeter. Kamera tersembunyi dan sniper siaga dari atap gedung seberang. Semua tahu, ini bukan sidang biasa. Jaksa penuntut berdiri. Suaranya menggelegar. Mereka bukan napi biasa. Mereka adalah gembong narkoba lintas pulau, pelarian dari Nusa Kambangan, dan dalang dari rencana pembunuhan terhadap aparat negara. Negara tidak boleh memberi ruang untuk teror semacam ini. Lalu, kalimat itu pun jatuh seperti palu godam. Kami menuntut keempat terdakwa dihukum mati. 2 hari kemudian, jam 22:43 di rutan Polda Metro Jaya, saat para napi dimasukkan kembali ke sel, satu hal terlewatkan. Reza menyisihkan sendok logam dari makan malamnya. Ia menyembunyikannya di balik kain tidur. Ketika petugas membuka slat pintu kecil untuk mengisi air minum, Reza menyerang. Sendok tajam ditusukkan ke tangan petugas. Galang dan Iwan mendorong pintu logam dari dalam. Ozan berteriak, memberi sinyal ke napi lain. Alarm berbunyi. Regu BRIMOB menyerbu. Gas kejut memenuhi blok isolasi. Terjadi kekacauan. Ketika semua meredah, keempat napi itu kembali tergeletak di borgol. Luka-luka, namun petugas menemukan sesuatu yang lebih menakutkan. Mereka tak hanya merencanakan pelarian, tapi juga balas dendam berdarah. Hari vonis tiba, 4 napi dibawa dengan mobil tahanan lapis baja. Pengawalan ekstra ketat. Kamera media dari segala sudut menyorot wajah mereka. Majelis hakim membacakan vonis. 2 jam yang menegangkan. Akhirnya, dengan suara mantap, kami menjatuhkan hukuman mati kepada keempat terdakwa. Ruang sidang senyap. Tak ada tepuk tangan, tak ada sorak, hanya sunyi. Dan kesadaran bahwa keempat orang ini tak akan kembali. Dalam hitungan jam, berita vonis mati menyebar ke seluruh negeri. Media nasional dan sosial penuh dengan headline. 4 anggota GRIB divonis mati negara tak toleransi narkoba. Di warung kopi, di universitas, di televisi, perdebatan memanas. Sebagian masyarakat merasa lega, tapi kelompok HAM menggelar aksi damai. Hidup tak bisa dibayar nyawa. Kami tidak membela kejahatan, tapi menolak pembalasan. Lalu, sebuah thread anonim muncul di Twitter, mengklaim bahwa keempat napi itu sedang mencoba membongkar rahasia besar tentang aktor kekuasaan yang melindungi jaringan narkoba elite. Thread itu ditutup dengan satu kalimat tajam. Mereka dibungkam, bukan diadili. Presiden Prabowo turun tangan keesokan paginya. Istana Merdeka tampak sibuk. Lalu Presiden Prabowo Subianto tampil di podium. 4 buronan ini telah melanggar semua batas. Mereka menyerang aparat, mencoreng wibawa negara. Maka saya nyatakan, saya mendukung dan akan menandatangani keputusan eksekusi mati. Satu kalimat pamungkas menutup pidatonya. Negara tidak boleh kalah oleh penjahat. Gelombang balas dendam di balik jeruji 3 hari setelah pidato itu. Terjadi kekacauan di beberapa lapas besar. Cilegon, Cipinang, Medan, dan Gunung Sindur. Napi jaringan GRIB bergerak serentak, mengirim pesan rahasia lewat ketukan pipa, tulisan di bungkus makanan, hingga sinyal lampu bohlam. Seorang sipir bahkan nyaris tewas diracun. Pemerintah pun bertindak cepat. Densus 88 dan pasukan elite militer diam-diam diturunkan ke sejumlah lapas.
Para napi penting langsung dipindahkan ke sel bawah tanah militer. Malam eksekusi malam itu, langit Nusa Kambangan gelap gulita, awan menggumpal, ombak menggelegar. Reza, Ozan, Galang, dan Iwan dipindahkan ke titik eksekusi rahasia di dekat hutan lindung. Mereka di borgol, mengenakan pakaian putih, dijaga Brimob dan marinir. Pukul jam 0:15 WIB, regu tembak bersiap, dentuman senapan membelah malam. 4 tubuh jatuh bersamaan, dengan suara petir dari langit. Rahasia di balik eksekusi namun, kisah mereka belum berakhir. 3 hari setelah eksekusi, seorang penyidik Bareskrim menemukan potongan kertas dalam sepatu Ozan, tertulis koordinat, kode militer kuno, dan satu nama. Legend Panjango. Polisi langsung bergerak ke pelabuhan Cilacap. Hasilnya mencengangkan. Puluhan karung sabu, alat komunikasi satelit, buku transaksi, dan bukti transfer ke rekening milik pensiunan Jenderal Bintang 3. Presiden Prabowo menggelar rapat darurat. Semua ditangani dalam senyap. Stabilitas negara sedang dipertaruhkan. 4 napi memang mati, namun mereka meninggalkan jejak. Jejak yang membongkar siapa sebenarnya dalang besar di balik jaringan narkoba elite. Jejak yang bisa mengguncang negara. Presiden akhirnya muncul lagi dalam konferensi pers. Ketika kata-kata tidak didengar, ketika peringatan tak diindahkan, maka negara harus bertindak dengan berat hati. Kami telah menegakkan hukum tertinggi. Akhir atau awal, mereka mati, tapi tidak diam. Dari balik kubur, rahasia mereka mulai terbuka, dan perlawanan baru saja dimulai. Jika kamu suka kisah seperti ini, klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di kisah kelam berikutnya.